Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvi Rahmania dari kelas 11 IPA 3. Di sini saya akan membuat tugas praktikum biologi saya, yaitu tentang pencemaran udara yang dapat mempengaruhi sistem pernapasan manusia. Guru pembimbing biologi Ibu Fitria Rosa, SSI MSI. Pencemaran udara adalah kehadiran satu atau lebih substansi fisika, kimia, atau biologi di atmosfer dalam jumlah yang dapat membahayakan kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan, mengganggu estetika dan kenyamanan, atau merusak properti. Pencemaran udara dapat ditimbulkan oleh sumber-sumber alami maupun kegiatan manusia. Beberapa definisi gangguan fisik seperti polusi udara, panas, radiasi atau polusi cahaya dianggap sebagai polusi udara. Sifat alami udara mengakibatkan dampak pencemaran udara dapat bersifat langsung dan lokal, regional maupun global. Pencemaran udara di dalam ruangan dapat mempengaruhi kesehatan manusia sama buruknya dengan pencemaran udara di ruangan terbuka. Ada anggapan bahwa polusi udara di luar ruangan merupakan penyebab kanker. Berikut beberapa dampak polusi udara terhadap kesehatan manusia. 1. Infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. ISPA adalah infeksi di saluran pernapasan yang menimbulkan gejala batuk, pilek, disertai dengan demam. Berdasarkan data WHO, ISPA adalah penyebab utama morbidiotas dan mortalitas penyakit menular di dunia. Hampir 4 juta orang meninggal akibat ISPA setiap tahun. 98%-nya disebabkan oleh infeksi saluran pernapasan bawah. Salah satu penyebabnya karena polutan udara. Yang kedua ada asma atau asthmatis bronchial. Asma adalah penyakit jangka panjang atau kronis pada saluran pernapasan yang ditandai dengan peradangan dan penyempitan saluran napas yang menimbulkan sesak atau sulit bernapas. Penyempitan saluran ini menghasilkan gejala asma seperti sesak napas, batuk, dan sesak dada. Bagi seseorang yang memiliki penyakit asma, saluran pernapasan lebih sensitif dibandingkan orang lain yang tidak hidup dengan kondisi ini. Ketiga, ada paru-paru basah atau pneumonia. Paru-paru basah atau pneumonia adalah penyakit akibat infeksi yang memicu inflamasi pada kantong-kantong udara atau pada alveolus di salah satu bagian paru-paru atau bahkan keduanya. Paru-paru basah dapat disebabkan oleh serangan infeksi, jamur, atau bakteri terhadap sistem pernapasan. Penyakit tersebut diawali dengan gejala demam, batuk, dan kesulitan bernapas. Tidak hanya orang dewasa yang dapat terserang paru-paru basah, anak-anak dan lansia pun dapat mengalaminya. Yang keempat, bronchopneumonia. Bronchopneumonia ditandai dengan peradangan yang menyerang saluran udara. Oleh karena itu, seseorang yang mengalami penyakit ini dapat merasa sulit bernapas, legah, atau sesak napas karena paru-paru mereka tidak mendapatkan suplai udara yang cukup. Penyakit ini dapat disebabkan karena tubuh Anda terinfeksi virus, bakteri, atau jamur. Namun, dalam banyak kasus, bronchopneumonia paling sering disebabkan oleh infeksi bakteri. Yang kelima, serangan jantung. Menghirup udara yang terdiri dari polutan berbahaya dapat menyebabkan aterosklerosis, suatu kondisi kardiovaskular. Aterosklerosis adalah penyempitan pembuluh darah yang disebabkan oleh penumpukan plak di dinding pembuluh darah. Penumpukan plak di dalam dinding pembuluh darah akan mengentalkan arteri yang membatasi aliran darah, nutrisi, dan oksigen ke seluruh tubuh. Aterosklerosis dapat menyebabkan kejadian kardiovaskular yang lebih berbahaya, seperti penyakit jantung koroner atau penyakit arteri perifer, serta serangan jantung atau stroke. Jika tidak mau hal ini terjadi, tentunya kamu harus menjaga kesehatan dengan baik. Hanya itu yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih telah menonton video saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.